bisa jelasin soal Chef Expo sendiri, sekarang udah ke-6 nih dari Mami Toko Mami Toko aja yang jelasin. Oke. Ayo soal Chef Expo. Sebenarnya kita di sini sebenarnya sebagai penggembira. Ya. Jadi Mama udah berapa kali ya? Ngikutin sih 4 dari tahun 2021 ya 4 kali. Jadi kalau Mama biasanya sebagai juri, Mami juri. Kita lihatnya sih pokoknya ini positif banget, kegiatan ini positif banget. Chef Expo ini luar biasa memajukan kuliner Indonesia, memperkenalkan masakan Indonesia, karena banyak sekali kan yang generasi Gen Z, ya namanya Gen Z ya, yang nggak tahu masakan Indonesia, klepon cake, kopon itu apa misalnya ya, terus Getuk itu getuk nggak tahu. ya ini diper modern, masakan-masakan yang tradisional dibuat sedemikian rupa, kemasannya menjadi lebih menarik sehingga anak-anak itu lebih tahu. Melihat generasi muda sekarang seperti apa sih terkait makanan sendiri, kan ibaratnya makanan Indonesia kan enak-enak ya sebenarnya, tapi kan lebih banyak makanan luar yang dikonsumsi. Melihatnya gimana sih? Yang Sebenarnya kalau salah tuh orang tua. ya sebenarnya sih masalah gengsi aja sih kadang-kadang. Sebenarnya kalau saya di mana-mana nyari masakan Indonesia. Ya. Tapi kalau anak-anak sekarang biasanya steak, pasta gitu. Tapi Karena justru itu tugas kita sebagai orang tua, seperti asosiasi ini kita tugasnya itu memperkenalkan makan masakan Indonesia. Mungkin memperkenalkan makanan ke anak-anak dan cucu-cucu seperti apa sih? Kalau aku sih kenalin cucunya makan ayam Ayam bacem. bacem. Ini ada ayam Iya. bacem Mama Ritz namanya. Cucu-cucu kalau mau makan maunya pakai ayam bacem. Tuh, jadi dari dini itu dikenalin, jangan seperti kayak ayam yang sono tuh terus burger segala macam gitu kan. Sebenarnya lebih sehat juga kan. Kalau kita perhatikan makanan tradisional kita itu lebih sehat, pakai bumbu-bumbunya semua pakai rempah-rempah yang natural, jadi lebih sehat. Siapa cucu-cucunya yang paling suka makan makanan Indonesia gitu? Semuanya saya suka. Pokoknya ayam bacem Mama Ritz semuanya suka. Nggak usah cucu-cucu Dia mah saya sekali juga. 1 ekor loh. Kalau saya lagi nggak ada makanan mah mau dong ayam 1 ekor seorang. Emang sebenarnya dari dini dikenalkan masakan Indonesia. Jadi jangan kalau anak-anak kan sekarang biar cepat emaknya beli yang ada yang fast food gitu kan. Nah itu. Nah sekarang kalau menurut saya sih ibu-ibu muda zaman sekarang itu pengennya Instan. Ayo ibu-ibu muda belajar masak. Iya kan apalagi kan makanan Indonesia kan ada juga yang salah satu dari 10 besar nama makanan ibaratnya yang favorit di dunia lah, ibaratnya kayak rendang gitu. Saya punya rendang Mama Ritz. Nasi goreng misalnya kan itu udah internasional nih, di mana-mana kalau kita lihat menu di hotel ada nasi goreng. Maunya banyak seperti gado-gado lah, ya, rendang lah. Jadi pesan buat ibu-ibu muda yang ada di sini semuanya di Indonesia, tolong perkenalkan masakan Indonesia banyak banget ya. Jadi anak-anak kan nggak selalu pedes, kalau rendang pedes banyak kok, nasi goreng bisa nggak pedes, rendang dibikin nggak pedes juga bisa, ayam goreng, semur, semuanya bisa. Jadi diperkenalkan mulai dari dini. Diperkenalkannya seperti apa sih Mama? Maksudnya Coba kayak masak, dari masak dari buat dari anak-anak. MPASI kah atau gimana gitu? Bisa. Jadi kita misalnya kalau bikin kayak sayur bayam, kan di Indonesia kan kita kan kadang-kadang bayi itu dikasih sayur bayam, kasih sayur bening. Gampang kok, cuma pakai bawang merah doang, pakai daun salam. Diperkenalkan dari sebelum belajar makan bisa kok diperkenalkan. Sebenarnya gitu. Soalnya kan anak sekarang beli yang apa sih yang botolan itu. Nah, itu yang salah sebenarnya. Rafathar ya, awalnya susah nggak sih untuk makanan-makanan Indonesia? Oh, enggak, mereka senang. Mereka senang. Dan mereka masakan Indonesia. Lalu Tapi picky nggak sih sama makanan gitu? Kalau dari awal kita ajarin macam-macam masakan sih pasti nggak picky, tapi kalau dari bayi sudah diajarkan belajar makan, diajarkan makanan yang itu aja dan yang kebule-bulean ya pasti dia nggak akan mau, karena makanan Indonesia itu kan berbumbu gitu. Tapi kalau dari Mami Toko sama Mama Rita sendiri yang jadi masakan andalan buat keluarga yang paling digemari itu apa sih? Kalau saya pastinya rendang, daging balado, gitu, ayam goreng, ayam bacem. Kalau Mami masakan Batak. Ada di Mami Toko. Udah pernah belum ke Mami Toko? Oh, masakannya Makanya enak-enak. semua makanan Medan, makanan Batak. Iya. Nah, makanan Batak apa yang favorit di keluarga biasanya, Mami Toko? Makanan Batak yang di favorit
daun singkong tumbuk ya. Ya. Ya, itu Daun aja saya singkong suka. tumbuk pakein ikan teri itu dong. Atau ada tauco Medan gitu ya. Itu kan Mama sama Mami kan sama-sama punya bisnis kuliner gitu, tapi sahabatan juga gitu. Gimana sih maksudnya biar gak kayak bersaing gitu loh? Kita nggak pernah bersaing, saya malah kasih dia, saya minta, dia gitu, kita mah Support nggak each ada. other. Saling ini ya, saling ngasih makanan gitu, kirim-kirim makanan Ya, gitu. kalau saya kasih terus biar dia gemuk. Ya curang, Tapi kan kenyataannya nggak gemuk ya, maksudnya gemuk lah. chef yang lain kan tadi sempat bilang kayak chef sekarang banyak yang gendut gitu, tapi Mama sama Mami tuh badannya ya Kalau langsing gendut aja gitu. itu berarti dia bonafit, dia berarti chef tulen. Kalau kita ini chef abal-abal, makanya nggak gendut. tapi ibaratnya tetap menjadi sahabat kental, bisa dibilang kan nggak selamanya kan temenan kan bertahan lama gitu. Mami Toko dan Mami juga ibaratnya tetap sahabatan sampai sekarang gitu. Ya, sebenarnya kalau bersahabat itu kita mau senang mau susah bisa sama-sama, ya itu jangan saling memanfaatkan, itu aja sih. Tuh. Sampai keluar negeri bareng bondingnya kah apa gimana? Namanya Sampai keluar negeri bareng bondingnya. Kita bareng. bareng. Beneran, karena kan kita Nggak harus keluar nggak negeri ya. di sini pun kita bareng. Luar negeri tuh dalam rangka apa? Kuliner. Kuliner juga. Kemarin sama Chef Yongki, Chef Chandra, Chef Aron. Berarti emang berdua mulu gitu kayak. Oh. Memang suka konsultasi sama masalah makanan juga dong bisa Oh dibilang. iya dong, iya udah pasti. Kita pasti Pasti diskusi. Mungkin terakhir harapan dari Mami Toko dan Mami Rita mungkin untuk kedepannya anak-anak muda untuk lebih melek masakan Indonesia mungkin. Ya itu, ibu-ibu tolong yang masih muda-muda, tolong diajarkan anak-anak, perkenalkan masakan Indonesia, karena itu kita masakan Indonesia banyak banget, mau dari jajan pasarnya, jadi jangan misalnya cake mulu gitu, banyak, ada ode, pokoknya banyak banget pisang goreng. Nah, orang bule aja suka loh, masa kita orang Indonesia tidak memperkenalkan ke anak kita, jadi tolong diajarkan, diperkenalkan masakan Indonesia. Oke, terima kasih. kasih.